Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Widyastuti, Guru Geografi SMA IT Thorik bin Ziyad yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja di kelas 10 IPS 2 SMA IT Thorik bin Ziyad dengan materi pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Thorik bin Ziyad hebat, Allahu Akbar. Kita ulang ya pakai gaya ya. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Thorik bin Ziyad hebat, Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta tolong disiapkan dulu oleh ketua kelasnya. Silakan. Bersiap, kita para menjahit, Siap. membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Adwa, Hadir. Agnia, Hadir, Agnia hadir. Alima, hadir, Alima hadir. Asya, hadir, Asya hadir. Aulia hadir. Aulia hadir. Dinda, hadir. Fairuz. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Kita bikin lingkaran. Yuk, kesini ada ke depan, Adwa sini ke depan. Alima sini. Handphonenya taruh dulu, handphonenya taruh dulu. Kita nggak main dalam handphone. Nah, keliling. Up. Tuh. 3, 4, 5, 6. Up. 2, 3, 4, 5. Up. Echa lagi nggak konsen soalnya dia lagi nggak sehat ya. Tapi itu bukan alasannya. Oke, baik. Itu hanya apa sih namanya? Untuk kita melatih konsentrasi aja ya, supaya kalian siap belajar. Oke, terima kasih. Sekali lagi nih ya, lebih cepat ya. Di situ kita selesai. Dimulai dari siapa ya? Dimulai dari Sahla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Up. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hei! Ini siapa? Ayo. 3 di Rachel. Salah saya. Salah satu. Oke, baik ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita coba untuk pretest dulu ya. Iya, pretest. Minta tolong dibuka alat belajarnya. Bisa nggak di scan? Langsung masuk sini. Udah? Mau buka ini workflow. Kalau misalnya nggak bisa menggunakan iPad, boleh menggunakan handphone. Kemudian untuk hari ini apa saja sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama yaitu
ya, kamu bisa memahami karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Ya, tadi kan perubahan iklim udah banyak nih fenomena-fenomenanya. Nah, nanti kalian pelajari lagi bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, kegiatan hari ini apa saja sih kegiatannya? Yang pertama, yaitu diskusi kelompok. Ya. Yang pertama diskusi kelompok. Kemudian kalian nanti mengerjakan lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti ada evaluasi juga di akhir. Kalau tadi di awal ada pretest, nanti di akhir ada post test. Nah, di depan hari ini kita akan ngebahas tentang masih bab tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Siapa yang masih ingat? Ya, ayo diingat kembali. Kemarin sudah mempelajari tentang apa aja? Tadi tentang iklim dan cuaca. Nah, sudah tahu bedanya ya iklim dan cuaca. Kalau iklim apa? Keadaan yang lebih panjang. Kalau cuaca dalam waktu singkat. Kalau sekarang mendung itu apa? Cuaca. Oke. Kalau di Korea subtropis itu apa? Iklim. Oke, tadi pagi hujan itu cuaca. Oke, baik. Apalagi kemarin yang sudah dipelajari fenomena-fenomena iklim cuaca apa saja? Siapa yang tahu? Rumah kaca. Apa efek rumah kaca? Oke, terus apa lagi? Pemanasan global. El Nino, La Nina. Kalau pemanasan global gimana, Virus? Pemanasan global berarti kita merasa lebih panas kan dari biasanya gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena meningkatnya suhu bumi. Betul, Virus. Kenapa suhu bumi bisa meningkat? Nanti akan kita pelajari ya. Kenapa suhu bumi ini bisa meningkat? Oke. Tadi kan ada yang bilang nah, sekarang kita masuk ke masalah-masalah yang kita hadapin. Tadi kan ada banyak fenomena yang sudah disebutkan. Ada yang nyebutin La Nina, Bu. Kemudian El Nino, apalagi tadi ya? Pemanasan global. Nah, apakah perubahan iklim panjang kayak gitu semakin gak menentu. Nah, apakah perubahan iklim ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia? Ya, itu yang akan kita bahas nanti ya, masalahnya seperti itu. Nah, sekarang dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim, sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan hampir basah menyepa wajah. Mata terus berair, dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Soalnya terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari risiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan itu yang paling kita butuhkan segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. menanggapi dulu tentang apa tadi, Afifah? Ya, terus gimana? Ceritain sedikit. Nanti di tahun 2050 Boleh dilihat? air laut bakal menutupi permukaan Nah, terus dan populasi bakal makin banyak ya, Bu. Jadi di video ada laut itu kan menutupi permukaan, terus terjadi badai ekstrim kan. Kenapa dia terjadi badai ekstrim gitu? Kenapa kan dia nutupin, harusnya kan nutupin pulau-pulau kecil gitu kan, Bu. Nah, tapi kenapa di situ dampaknya terjadi badai ekstrim? ya, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok.
ya. Jadi setelah ini kalian nanti berdiskusi tentang masalah-masalah yang sudah Ibu berikan nanti di LKPD-nya masing-masing. Untuk kelompok 1 ada Syahla, Tanzila, Dinda, Mutia, dan Raudoh. Kelompok 2 ada Fatia, Rachel, Resya, Razita. Kelompok 3 ada Adwa, Alima, Asya, Sabrina. Kemudian di kelompok 4 ada Siti Zakia, Sofia, Naura, dan Afla. Kelompok 5 ada Aulia, Fairuz, Safira, dan Arnya. Sekarang Ibu minta untuk duduk berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Silakan. Baik, sudah. Yang kelompok 1 Syahla, Tanzila duduk di mana? Sini. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 Fatia, Rachel di sini. Kelompok 3 ini ya Adwa, Alima, ada Adwa, ada Alima ya, Asya, Safina. Kelompok 4 Siti Zakia, oke Siti Zakia di sini. Kelompok 5 Aulia di sini. Baik, kalian harus menganalisis. Ya, menganalisis di situ nanti akan Ibu berikan video masalah-masalah masing-masing kelompok akan berbeda. Kalian analisis, kemudian kalian kerjakan di LKPD-nya. Dan nanti Ibu minta kalian membuat laporan sederhana untuk dipresentasikan di depan kelas. Silakan, ini adalah lembar kerja peserta didiknya. Silakan di-scan dulu untuk kalian masuk ke Canva yang sudah disediakan. Masing-masing kelompok akan berbeda. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan di-scan dulu. Ya, sudah. Sekarang kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan di-scan dulu kelompok 4 dan kelompok 5. Bisa kelompok 4 dan kelompok 5? Bisa. Jadi di lembar yang pertama ya, nanti kalian menuliskan nama dan kelompok kalian. Kemudian di lembar yang kedua nanti ada kalian isi identifikasi masalahnya itu apa dari video-video yang sudah dikerjakan, yang sudah diedukasi. Kemudian setelah kalian identifikasi masalahnya, kalian menceritakan atau silakan dijelaskan bagaimana proses terjadinya. Kemudian nanti kalian analisis faktor penyebabnya itu apa saja sih, gitu masalah tersebut. Terus setelah menganalisis faktor penyebab, kalian analisis juga bagaimana dampaknya. Ya, kalau ada dampak positif, silakan dijelaskan bagaimana dampak positifnya. Kalau ada dampak negatifnya juga, berarti dijelaskan dampak positif dan dampak negatif. Baru setelah itu, kira-kira bagaimana sih alternatif solusi yang bisa kalian tawarkan untuk masalah-masalah yang ada. Seperti itu ya. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Baik, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Kelompok 4 dulu boleh, silakan. Berarti ibu ini ya, share ya. Ya udah. Adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas penyusun atmosfer yang menjaga agar bumi tetap hangat. Namun dengan bertambahnya aktivitas manusia, jumlah gas rumah kaca semakin berkonsentrasi dan alhasil bumi juga semakin panas. Oke. Coba dilihat yang paling atas. Ini berarti tentang apa kelompok ini? Yang kenceng ya. Tentang apa? Gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca ya. Berarti nanti dijelaskan dulu di sini. Efek gas rumah kaca itu apa sih? Ya, nanti ditambahin pengertiannya itu apa. Kemudian bagaimana proses terjadinya efek gas rumah kaca itu nanti dijelaskan. Nah, kemudian kamu tambahkan gambarnya ya di yang proses ini. Lanjut. Setelah itu kalian menganalisis
Ya, penyebabnya apa sih efek gas rumah kaca gitu ya? Dianalisis penyebabnya apa saja. Setelah itu kalian analisis juga dampaknya. Bagaimana dampaknya untuk kehidupan, terutama kehidupan kita sehari-hari nih. Kalau misalnya ada, langsung aja kasih contohnya kayak gimana gitu ya. Setelah itu kalian cari ya solusinya, atau menurut kalian alternatif solusinya itu apa yang bagus gitu. Nanti dikerjakan, kemudian dibikin kayak laporan sederhana gitu di PowerPoint untuk dipresentasikan gitu ya. Baik, terima kasih. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke, semangat Makasih, kelompok Bu. 3. Dan proses terjadinya juga nanti kalian jelaskan proses terjadinya bagaimana hujan asam. Terus ini ada gambarnya juga, boleh dicari ya. Nanti kalian jelaskan proses hujan asam itu gimana, kemudian faktor penyebabnya. Udah ada faktor penyebabnya apa sih? Faktor penyebabnya? Karena belerang atau sulfur yang berada di udara bereaksi dengan oksigen yang dimana membentuk sulfur dioksida dan sulfur. Itu penyebabnya. Karena kegiatan apa? Aktivitas apa? Bisa ada banyak sulfur karena ada aktivitas apa? Itu bisa naik kalau ada Dicari. asap lain Nah, dampaknya? sering nonton ke mobil dan Dampaknya negatif, yaitu tumbuhan terancam mati akibat karena dia hujannya asam kan. Maka nanti ketika kena tumbuhan, ya udah, kalau terlalu asam dia akan mati. Kemudian karena polusi udara ya yang menyebabkan penyakit. Nah, bisa juga tuh karena polusi udara dia menyebabkan penyakit. Nah, berarti di sini bisa nggak kegiatannya karena polusi? Bisa, coba nanti dicari lagi ya. Terus dampaknya apa dan solusinya. Oke. Solusinya pernah nggak ada di Indonesia hujan asam? Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Karena adanya kenaikan suhu bumi, dijelasin kenaikan suhu buminya karena apa? Ada ini kan, CO2, kebanyakan CO2 kan. CO2 itu aktivitasnya dari mana aja? Aktivitas manusianya apa aja? Nah, ini nanti dijelasin di faktor penyebab ya. Penipisan laksa. CO2-nya karena apa sih? Banyak kan. Mau penebangan hutan ya, oke. Lanjut analisis dampaknya. Nah, ternyata lebih banyak dampak negatif ya daripada dampak positifnya. Oke. Kemudian solusinya? Solusinya? Oke, nanti dijelaskan ya. Udah menjadi belum PPT-nya? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 5 ya. Baik. Oke, baik. Silakan kita mulai untuk presentasi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Siti Zakia dan Sofia ini Jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hujan asam. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam atau pH sedikit di bawah 6 karena karbon dioksida atau CO2 di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemak. Selanjutnya, proses terjadinya hujan asam. Mula-mula terjadinya hujan asam itu kan berawal dari pembakaran bahan bakar fosil oleh kendaraan, terus pabrik atau bisa juga pembangkit listrik. Nah, terus pembakaran bahan bakar fosil itu dapat menimbulkan asap dengan berbagai jenis zat. Ada jenis zat
karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Ketiga gas itu kemudian naik ke atmosfer dan terjadi reaksi kimia di udara dan di awan. Kemudian setelah terjadinya reaksi kimia di udara dan di awan, turunlah hujan, yaitu hujan asam. Kemudian hujan asam ini bisa berbentuk air hujan atau kabut atau bisa juga salju. Lalu ada faktor penyebab dari hujan asam. Hujan asam terjadi karena belerang atau sulfur yang berada di udara bereaksi dengan oksigen yang dimana membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat tersebut menyebar ke atmosfer dan bercampur dengan air membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Lalu ada dampak-dampaknya. Yang pertama ada dampak positif. Melarutkan berbagai mineral yang sangat dibutuhkan oleh binatang dan tumbuhan yang ada di bumi. Terus ada kandungan asam yang tinggi pada hujan asam akan membantu melarutkan mineral dalam tanah. Terus dampak negatifnya, tumbuhan terancam mati akibat pengikisan jaringan epidermis. Lalu ada polusi udara yang menyebabkan penyakit paru-paru, pneumonia, dan emfisema. Lalu solusi yang bisa kita lakukan, yang pertama membatasi penggunaan kendaraan bermotor, yang kedua melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, yang ketiga menerapkan 3R, reuse, reduce, dan recycle secara konsisten, yang keempat reboisasi, dan yang terakhir perbanyak peluang terlibat hijau. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz dari kelompok 5 mau bertanya, bisakah hujan biasa sama hujan asam tuh dibedakan secara langsung oleh mata sendiri? Baik, kami simpan dulu pertanyaannya. Oke, tentang apa tadi pertanyaannya, boleh diulang? Kakak yang di depan tadi. Perbedaan hujan biasa dan Oh, jadi Fayus menanyakan tentang bagaimana sih perbedaan hujan yang biasanya, yang biasa kita alami dengan hujan asam gitu ya Fayus ya. Oke, baik, terima kasih. Mau dijawab dulu atau mau ada pertanyaan dari kelompok lain? Tanzila, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya udah bagus buat kelompok 4. Saya izin bertanya, apakah si FC dapat menyebabkan hujan asam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau pertanyaan dari Tanzila tadi, apakah gas CFC itu dapat menyebabkan hujan asam gitu ya? Oke, silakan untuk kelompok 4 dijawab pertanyaan dari teman-teman. izin menjawab pertanyaan tersebut. Perbedaan hujan asam dan hujan biasa. Hujan asam dan hujan biasa dapat dirasakan, namun sangat sulit dibedakan. Tapi kita bisa merasakan hujan asam apabila terkena kulit dan memerah dan gatal, apalagi jika kekebalan tubuh seseorang kurang makan akan merasakan nyeri. Jadi hujan asam, setiap tetes airnya mengandung kadar keasaman. Hujan biasa, hujan yang airnya dari uapan laut. Jelas? Sudah jelas Virus ya? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Lana. Jadi jawabannya adalah CFC tidak dapat menyebabkan hujan asam. Karena jika gas CFC mencapai lapisan ozon, reaksi yang terjadi adalah lubang pada lapisan ozon. Nah, kalau hujan asam itu ketika gas sulfur dioksida dan sulfur dioksida yang dihasilkan dari pembakaran fosil, nah gasnya tersebut tuh dapat bereaksi dengan gas nitrogen dioksida dan air hujan, lalu pada akhirnya menyebabkan hujan asam. Udah, oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya tadi tentang hujan asam. Jadi yang menyebabkan hujan asam itu apa tadi? Apa? Pembakaran yang kenceng boleh? Pembakaran fosil apa lagi? Limbah. Jadi banyak mengandung apa sih hujannya itu? Banyak mengandung, kan kalau kenapa bisa asam berarti banyak mengandung gas. Ya gas apa namanya? Gas? Iya, sulfur ya. Asam itu sifatnya.
Ya, nah karena ada hujan asam itu tadi, maka nanti bisa tumbuh-tumbuhan itu bisa mati gitu kan. Tadi kan kalau virus nanya emang bedanya apa sih hujan biasa dengan hujan asam? Nah kalau hujan asam itu ketika dia sampai ke permukaan bumi terus sampai misalnya kita kena cipratannya, nanti kulit kita akan merah, gatal-gatal seperti itu. Beda dengan hujan yang biasa kita alami nih di Indonesia gitu ya. Kalau yang hujan biasa itu terjadi karena penguapan, baik itu dari laut ataupun dari air-air yang lain gitu ya, menguap ke udara kemudian terjadinya hujan seperti itu ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Anomali suhu yang mencolok di perairan Samudra Pasifik, melemahnya angin pasat, trade winds, di selatan Pasifik yang menyebabkan pergerakan angin jauh dari normal, kenaikan daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan oleh pemanasan dari perairan. Lalu dampak positifnya itu untuk meningkatkan panen ikan untuk nelayan serta panen garam. Ketika El Nino akan muncul proses penumbuhan klorofil pada panen ikan yang berlimpah. Lalu dampak negatifnya itu sebagian wilayah Indonesia mengalami kemarau panjang atau mundurnya awal musim hujan. Lalu, dampak dari fenomena El Nino itu dapat dicegah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah hendaknya melakukan peringatan dini kepada masyarakat agar masyarakat bisa melakukan persiapan di segala sektor. Kedua, mempersiapkan cadangan makanan pokok. Dan ketiga, langkah percepatan masa tanam di berbagai daerah. Ada yang bisa kami sampaikan, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia ini dari kelompok 4. Tadi presentasinya udah keren banget. Terus pertanyaannya, El Nino itu ada hubungannya nggak sama pemanasan global dan perubahan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kemarau dan kekeringan panjang, sedangkan yang La Nina dampaknya adalah curah hujannya tinggi ya, bahkan bisa sampai banjir, kemudian badai, puting angin, puting beliung dan lain sebagainya ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya pembelajaran yang berikutnya. Tadi sudah ada teman-teman semua yang maju ke depan. Ada berbagai masalah ya atau berbagai fenomena yang menyebabkan perubahan iklim global, mulai dari tadi ada yang hujan asam, La Nina, El Nino, apalagi pemanasan global, efek rumah kaca ya, seperti itu. Kita sudah presentasi ya, dan mulai dari semua kelompok sudah presentasi, maka siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi pembelajaran hari ini? Oke, silakan Alima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alima ingin menyimpulkan dari apa yang saya dapatkan dari pengaruh perubahan iklim global. Nanti ada beberapa faktor, itu ada El Nino, La Nina, kemudian ada efek rumah kaca, pemanasan global, dan hujan asam. Itu dapat mempengaruhi perubahan iklim hingga terjadi bencana dan wabah dan segala macam pengaruh lainnya yang dapat terjadi di muka bumi ketika perubahan iklim itu terjadi. Oke, baik. Terima kasih Alima, kita beri tepuk tangan. Oke, baik. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan, Rodo. Boleh berdiri. Jadi aku bakal ngumpulin pembelajaran kali ini. Jadi perubahan iklim kan bisa berdampak ke bencana alam kayak banjir, kekeringan, kebakaran hutan, terus angin puting beliung, dan bisa juga ada wabah penyakit yang menyebar. Nah, apa aja sih yang harus kita lakuin biar mengurangi dampak dari perubahan iklim ini? Yang pertama itu kita harus lebih bijak menggunakan sumber daya alam dan bahan bakar fosil. Terus kita menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Oke, baik. Terima kasih untuk Rodo, kita beri tepuk tangan.
Itu tadi pembelajaran kita. Nah, sekarang kita lanjut untuk evaluasi. Silakan dibuka Kahoot-nya. Kahoot.it. Sudah? Oke. Kita lihat ya. Oh, sekarang jadi Asya. Kita lanjut ya. Upaya menciptakan Oke, baik. Yang pertama ada dua, yang kedua Safira, yang ketiganya Asya ya? Iya. Asya lucu. Oke, baik. Itu tadi. Nanti yang lainnya juga ada ya, skornya nanti akan ibu ya. Ibu cek lagi. Sekarang kalian paham nggak sama materi yang tadi sudah kita bahas? Benar? Benar. Bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Sampai sini dulu ya pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, yang sudah presentasi, yang sudah menjawab, yang sudah menyimpulkan. Kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mengerjakan proyek ya, untuk pengaruh dari perubahan iklim global ini gitu ya, dan juga nanti akan ada soal-soal juga, kita latihan soal-soal sebelum kita ulangan harian. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Oke, terima kasih.